Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Sebelumnya di Lost, di saat Kate dan Ben sedang berdebat, Sunhwa diam-diam memperhatikan dari mobilnya. Ada si kecil Eren di kursi belakang. Sunhwa di situ lalu mengeluarkan pistolnya. Harus menunggu matahari muncul dulu untuk bisa menentukan arah. Jadi ya, mereka harus menunda perjalanan. James yang sedang mengobrol dengan Juliet tiba-tiba terkejut ketika melihat Juliet mulai mimisan. Jinsu di situ hanya bilang kalau perahunya tenggelam. Lantas wanita Perancis tersebut menanyakan nama Jinsu, kemudian memperkenalkan juga namanya, yaitu adalah Daniel Russell. Inilah Lost Season 5 episode 5. Scene dimulai dengan cerita di masa 3 tahun yang lalu. Jinsu masih bersama dengan kelompok orang Prancis. Dia bertanya kepada Daniel tahun berapakah saat ini. Sambil agak kebingungan, Daniel menjawab bahwa saat ini tahun 1988. Aneh kok nanya tahun, cek Daniel. Aduh, gak bener nih, pikir Jinsu. Kok bisa di tahun 1988? Jinsu langsung berkata kalau dirinya harus menemukan perkemahan dan juga istrinya yang ada di pulau ini. Jinsu menceritakan dengan singkat bagaimana dirinya dan kelompoknya yang selamat dari kecelakaan pesawat. Tapi dari tempat ini Jinsu tidak tahu di mana lokasi perkemahan miliknya. Lalu di situ salah satu rekannya Daniel buka suara. Guys, masih ingat gak dengan transmisi aneh yang kita dengar di kapal? Yang bunyinya angka-angka gak jelas itu? Ternyata sumbernya dari pulau ini. Sepertinya ada sebuah menara radio di pulau ini. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk mencari sinyal bantuan, kata dia. Mereka lalu bertanya kepada Jinsu apakah Jinsu tahu tentang menara radio ini. Jinsu pun mengiyakan. Setelah itu dibuatlah keputusan mereka akan pergi ke menara radio. Setelah itu mencari perkemahannya Jinsu. Berangkatlah mereka bersama-sama menuju menara radio. Di waktu ini, Daniel sudah hamil 7 bulan. Di kelompok tersebut, Daniel tentu ditemani oleh suaminya yang senantiasa menjaga dan memberikan perhatian. Namanya adalah Robert. Tapi tiba-tiba saja mereka dibikin panik saat salah satu rekan mereka yang bernama Nadine menghilang. Kemana nih si Nadine? Semuanya langsung bergerak untuk mencari keberadaan wanita bernama Nadine ini. Dipanggil-panggillah si Nadine sambil dicari kesana kemari. Tapi Nadine ini tidak kunjung ketemu. Hingga tiba-tiba saja sebuah mayat manusia jatuh dari atas pohon yang ternyata itu adalah Nadine. Dia sudah mati entah dibunuh oleh siapa. Daniel sangat histeris melihat temannya tewas. Seketika itu juga suara-suara khas monster asap hitam mulai terdengar. Jinsu yang sudah hafal betul dengan suara tersebut lantas menyuruh semuanya untuk berlari. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti karena mungkin merasa sudah aman. Akan tetapi tiba-tiba makhluk asap hitam itu muncul dan berhasil menculik salah seorang dari mereka. Melihat hal itu, semua orang langsung bergegas mengejar. Sebab mereka kasihan melihat si Aboy ditangkap oleh makhluk asap hitam. Di sana sempat terjadi adegan tarik tambang antara Jinsu dan kawan-kawan melawan makhluk asap hitam dengan menggunakan tubuh si Aboy. Hingga pada akhirnya, adegan tersebut berakhir saat tali tambangnya putus. Ya, tangan si Aboy terputus pemirsa. Karena kelompok orang Prancis ini sangatlah pada solid, mereka memutuskan untuk ikut masuk ke dalam lubang makhluk asap hitam tersebut. Meskipun Jinsu sudah memperingatkan kalau itu berbahaya. Daniel juga hendak ikut, tetapi Jinsu menghentikannya. Jangan ke sana, bahaya. Ingatlah bayi yang ada di perutmu Daniel, ucapnya Jinsu. Lalu di momen itu tiba-tiba saja kilasan cahaya menyilaukan muncul. Daniel kebingungan melihat Jinsu yang bersikap aneh. Dan seketika hanya Jinsu seorang yang berada di tempat itu.
By the way, kilasan cahaya menyilaukan itu Daniel nggak bisa melihatnya ya guys. Di sana, Jinsu menemukan tangannya si Aboy sudah cukup membusuk. Kemungkinannya Jinsu berpindah ke masa depan, mungkin sekitar 1 bulan atau lebih. Jinsu lalu memutuskan pergi ke pesisir pantai untuk mencari perkemahan. Tetapi setelah sampai di pesisir pantai, bukan perkemahannya yang Jinsu temukan, tetapi perkemahan milik Daniel. Jinsu di sana juga menemukan 2 mayat manusia yang tak lain tak bukan adalah rekan-rekannya Daniel. Ada lubang peluru di jasadnya, itu artinya mati karena ditembak. Dan kemudian Jinsu mendengar suara percakapan. Setelah diselidiki, ternyata sumbernya dari Daniel dan Robert suaminya. Di sini Daniel tampak sangat garang, berkata bahwa Robert sudah sakit. Robert sudah dipengaruhi oleh makhluk asap hitam, kata Daniel. Tapi di situ Robert berusaha meyakinkan bahwa dirinya adalah Robert yang sama. Robert memohon agar Daniel menurunkan senjatanya. Ketika Daniel mulai luluh dan percaya, tiba-tiba Robert mengangkat senjatanya lalu menarik pelatuknya. Tapi untungnya senjata Robert pelurunya habis. Melihat hal itu, Daniel sangat-sangat sedih. Ia terpaksa harus membunuh seseorang yang dia cintai itu karena Robert memang benar-benar sudah terpengaruhi. Ketika Jinsu memunculkan diri, Daniel juga mengira kalau Jinsu sudah terinfeksi pengaruh makhluk asap hitam. Saat itu kau tiba-tiba menghilang. Kau juga pasti sudah terpengaruh makhluk asap hitam itu, teriak Daniel sambil mulai menembaki Jinsu. Untungnya Jinsu berhasil melarikan diri tanpa terkena peluru tembakan dari Daniel. Tapi saat di hutan, kilasan cahaya menyilaukan muncul lagi. Sampai-sampai membuat Jinsu yang sedang berlari itu oleng, kemudian terjatuh. Sempat pingsan sebentar, Jinsu tersadar dan bangkit berdiri. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan senjata api dari belakangnya, menyuruh Jinsu untuk berbalik dengan perlahan. Tapi ternyata itu adalah James. Mereka berdua pun langsung berpelukan gembira. James padahal sudah berpikir kalau Jinsu sudah mati. Bagaimana Jinsu bisa selamat dari kapal yang meledak itu? Aku melompat ke air, James, jawabnya Jinsu. Lalu saat Jinsu melihat orang yang ikut bersama James, Jinsu pun bertanya, "Di manakah Sunhwa istriku?" James lalu menceritakannya. Kata John, Sunhwa, Jack, Kate, dan yang lainnya sudah pergi dari pulau dan berhasil selamat. Dan James juga menjelaskan tentang konsep perpindahan masa waktu mereka kepada Jinsu. Jinsu lalu bertanya kepada John apakah John yakin Sunhwa selamat dari pulau. Ya, John sangat yakin. Dan kini mereka harus pergi ke Orchid agar John bisa pergi dari pulau ini. Untuk membuat semua orang kembali ke pulau termasuk istrinya Jinsu. Karena itulah satu-satunya cara untuk menghentikan kilasan cahaya menyilaukan. Speak any other languages? No, it doesn't work like that. It's a one-man job. Why? How you will leave the island? I don't know why, Jin. It just is. Ketika Danny, James, dan kawan-kawan sedang asyik melakukan perjalanan, tiba-tiba kilasan cahaya menyilaukan datang. Charlotte, Miles, dan Julia terlihat memegang kepala kesakitan. Tapi kali ini kilasan cahaya menyilaukan itu datang lagi dengan lebih cepat. 2 kali. Seketika hal itu membuat Charlotte tepar. Danny dan orang-orang tentu saja langsung mencoba memberikan pertolongan. Tiba-tiba saja di situ Charlotte berbicara dengan bahasa Korea, memberikan larangan keras agar Jinsu jangan membiarkan John sampai membawa Sunhwa kembali ke pulau ini. Karena pulau ini adalah pulau kematian. Jinsu tidak menjawab apa-apa karena di situ Charlotte mulai meracau tidak jelas. Seperti bertanya, kenapa ayah tidak ikut dengan kita? Dan banyak lagi hal-hal yang dikatakan Charlotte yang sama sekali tidak dimengerti oleh James dan kawan-kawan. Danny lalu menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan saja, sementara dirinya akan menemani Charlotte di sini. Tidak ada yang keberatan dengan hal itu. Tetapi James baru kepikiran, bagaimana jika misalnya mereka terlempar ke masa lampau, di mana stasiun Orchid belum dibuat? Bagaimana cara mereka untuk mencari sesuatu yang dimasuki oleh Benjamin? Ya, benar juga ya.
Gimana caranya? Kemudian di situ Charlotte berkata, "Cari saja sebuah sumur. Apa yang kalian cari ada di dalam sumur itu," ujar Charlotte. John, James, dan yang lainnya sepertinya tidak terlalu menganggap perkataan Charlotte. Kan Charlotte sedang ngaco-ngaconya nih. Mereka pergi saja dan hanya bisa berharap bahwa mereka ada di masa ketika stasiun Orchid sudah dibangun. Charlotte berbicara kepada Danny, mengatakan sejujurnya bahwa sebenarnya dirinya pernah berada di pulau misteri ini. "Aku lahir dan tumbuh di sini saat kecil, Danny. Ada sebuah proyek yang dinamakan Dharma Initiative. Keluargaku adalah bagian dari itu. Tapi suatu ketika ibuku membawaku pergi dari tempat ini. Ayahku tetap di sini. Kemudian aku tumbuh besar di Inggris dan setiap aku menanyakan tentang tempat ini pada ibuku selalu bilang bahwa tempat ini tidak nyata. Ibuku selalu menutupinya dariku. Itulah alasan mengapa aku menjadi seorang ahli antropologi, yaitu untuk menemukan tempat ini. Maaf aku baru jujur sekarang," ucapnya Charlotte. "Tapi mengapa Charlotte baru mengatakannya sekarang?" tanya Danny. "Karena aku baru teringat akan sesuatu, Danny. Bahwa saat itu, saat aku tinggal di sini, ada seorang pria yang mendatangiku. Seorang pria gila, aku sangat takut padanya. Dia menyuruhku untuk pergi dari pulau ini. Dan dia memintaku untuk jangan pernah kembali ke sini. Karena jika aku kembali, aku akan mati," katanya. Jelas Charlotte. "Aku rasa pria itu adalah kau, Danny," ucapnya Charlotte. Danny kaget dong mendengarnya. Kok bisa Danny ya guys? Sementara itu pada akhirnya John, James, dan kawan-kawan telah sampai di stasiun Orchid. Semuanya merasa lega karena mereka berada di masa waktu yang tepat. Stasiun Orchidnya sudah ada. Tapi baru saja mereka merasa lega, kilasan cahaya menyilaukan udah muncul lagi. Lalu menghilanglah sudah stasiun Orchid, yang tandanya mereka sudah berpindah ke masa lalu. Alamak, bagaimana ini? Akan tetapi tak jauh dari sana John melihat sesuatu, yaitu sebuah sumur tua, persis seperti yang dikatakan oleh Charlotte. "What the plug? Bagaimana bisa Charlotte tahu ada sumur di sini?" ujarnya Miles keheranan. John tanpa pikir panjang langsung berencana untuk menuruni sumur tersebut. Tapi sebelum itu Jinsu menghentikan tindakan John. Sambil mengancam akan memotong tali sumurnya, Jinsu meminta agar John berjanji untuk tidak membawa Sunhwa kembali ke pulau ini. "Berjanjilah tidak membawa istriku kembali atau kupotong tali ini, John," teriaknya Jinsu. Pada akhirnya John bersedia berjanji. "Ya, aku tidak akan menemui Sunhwa, Jin. Tapi mungkin dia akan menemukanku nanti. Apa yang harus aku katakan padanya tentang dirimu?" tanya John. Kemudian Jinsu memberikan cincin pernikahan miliknya pada John. "Bilang saja aku sudah mati. Kau menemukan mayatku terbawa arus laut dan kau sendiri yang menguburku," pintanya Jinsu. John dengan berat hati menyetujuinya. Lalu setelah itu John pun mulai menaiki tali sumur sembari berpamitan pada teman-temannya. "Aku akan kembali secepat yang aku bisa," kata John sambil mulai menuruni tali tersebut. Akan tetapi baru saja John turun di pertengahan, kilasan cahaya menyilaukan itu sudah muncul kembali. James menarik tali sumur sekuat tenaga menyuruh John untuk bertahan. Semuanya pun menutup mata karena silau. Dan ketika kilasan cahaya itu menghilang, betapa terkejutnya James dan kawan-kawan karena sumurnya sudah menghilang. Hanya menyisakan sang tali yang terkubur oleh tanah. Talinya tidak ikut menghilang karena dipegangin oleh James. James histeris memanggil-manggil John. Di situ Juliet berusaha menenangkan James. Semuanya sudah usai. Jika memang John terkubur, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Tidak akan bisa menggali sedalam itu dalam waktu cepat. Sementara itu, Charlotte gejalanya semakin parah. Charlotte terus terbatuk-batuk sampai mengeluarkan darah. Betapa khawatirnya Danny melihat seseorang yang ia sayangi seperti itu. Danny tak bisa melakukan apapun selain meminta Charlotte untuk bertahan. Namun pada akhirnya, Charlotte pun tidak sanggup bertahan lagi. Di penghujung akhir hayatnya, wanita itu berkata,
Aku tidak diizinkan makan coklat sebelum makan malam." Kemudian Charlotte pun berhenti bernafas. Dani menangis dengan penuh kesedihan. Lalu, scene akan memperlihatkan perspektif John ketika kilasan cahaya menyilaukan tadi muncul. John mengambil sebuah langkah yang bodoh tapi cerdas, yaitu melepaskan pegangannya pada tali sumur sehingga dirinya terjatuh ke bawah. Bodoh karena dengan begitu John harus terluka parah. Kakinya patah sampai tulangnya menjulur keluar dari kaki John. Wih, gila linu guys. Tapi sekaligus cerdas juga karena dengan cara itu John bisa menghindari jepitan tanah. John berusaha memanggil-manggil James dan kawan-kawannya di luar sana. Tapi suaranya tentu tidak bisa terdengar keluar. Begitu juga suara James tak bisa didengar oleh John. Lalu di momen itu tiba-tiba muncullah sosok Pak Tony, ayahnya Jack. Dimulai dengan sedikit mengomel. Ini terjadi karena kau membiarkan Ben yang memindahkan pulaunya, John. Padahal aku menyuruh kau yang memindahkan pulaunya. Kau mengetahui Benjamin penuh dengan manipulasi, tapi kau selalu saja mendengarkannya, kata Pak Tony. Tapi tidak apa-apa karena John sekarang sudah berada di sini. John lantas bertanya apa yang harus dilakukannya nanti setelah pergi dari pulau ini. Setelah kau berhasil pergi dan berhasil meyakinkan semua temanmu untuk kembali, carilah wanita bernama Eloise Obachan. Dia berada di Los Angeles. Dia akan membantu kalian untuk kembali ke pulau ini, jelasnya Pak Tony. Kemudian dia berdiri dan menyuruh John untuk bangkit. Pak Tony menunjuk sesuatu. John harus mendorong roda kemudi yang tergelincir dari porosnya. Kemudian di situ John meminta bantuan Pak Tony untuk membantunya berdiri. Tetapi Pak Tony berkata tidak bisa. Alhasil John harus mati-matian bangkit berdiri sendiri sambil menahan sakit yang luar biasa di kakinya. Tak sampai di situ, John harus berjalan dengan tertatih setengah mati untuk mencapai roda kemudi pulau. Bisa kita lihat guys, roda tersebut seakan macet dan terus mengeluarkan cahaya. John tanpa basa-basi segera mendorong. Ditarik ya kalau Mamang John ini roda kemudinya. Hal yang dilakukan oleh John memicu munculnya kilasan cahaya menyilaukan, tapi kali ini disertai warna kekuningan. Sebelum John pergi, Pak Tony sempat berkata, "Sampaikan salamku pada putraku ya John." John bingung siapa putranya. Tapi semua menjadi putih. Lalu setelah itu scene berpindah ke masa tahun 2007 di masa depan. Melanjutkan yang kemarin di tahun 2007. Ketika Kate dan Ben tengah berdebat, Sun Hwa tiba-tiba datang sambil menodongkan pistol kepada Ben. Sontak semuanya tentu saja kaget melihat kedatangan Sun Hwa. Kate di situ langsung pergi ke mobilnya Sun Hwa untuk melihat Aaron. Sedangkan Jack meminta Sun Hwa untuk tenang. Tapi Sun Hwa dengan marah berkata, "Tenang bagaimana? Aku akan membunuh si Benjamin karena dialah penyebab suamiku meninggal," jelas Sun Hwa. Mendengar hal itu, Ben buru-buru mengatakan bahwa Jinsu tidak mati. Jinsu masih berada di Pulau Misteri dalam keadaan hidup. "Aku bisa membuktikannya kalau kau tidak percaya, Sun Hwa," ucap Ben meyakinkan. Tentu saja Sun Hwa sangat kaget mendengar fakta ini. Ada seseorang di kota ini yang harus kita temui. Dia bisa membuktikan bahwa Jin masih hidup. Dan dia juga orang yang sama yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kembali ke Pulau Misteri, jelasnya Ben. Mendengar hal itu, Kate tampak marah. Ia malah mengira kalau Jack juga bersekongkol dengan Benjamin. Wanita itu tidak mau mendengar penjelasan apapun lalu pergi dari sana dengan mobilnya bersama Aaron. Kemudian Said juga sama. Said tidak mau terlibat apapun dengan kembali ke pulau. Sekarang tinggal mereka bertiga. Ben meyakinkan Sun Hwa hanya 30 menit untuk sampai ke tempat seseorang yang dimaksud oleh Ben. Pada akhirnya Sun Hwa mau mendengarkan Benjamin. I didn't account for traffic. Singkat cerita waktu, sampailah Benjamin, Jack, dan Sun Hwa di sebuah bangunan gereja. Setelah turun dari mobil, Ben memberikan pada Sun Hwa cincin kawinnya Jinsu. Tentu saja Sun Hwa bisa mengenal dengan betul cincin milik suaminya tersebut. Dari mana Ben mendapatkannya?
John yang memberikannya padaku, Sunhwa. John bilang Jinsu memberikan cincin tersebut sebelum John pergi dari Pulau Misteri. Kini kau percaya kan Jinsu masih hidup? Tanyanya Ben. Tapi di situ Jack yang heran. Loh Ben, katamu John tidak pernah menemuimu? Tanya Jack. Memang benar Jack, John tidak pernah menemuiku. Aku yang menemuinya, jawab Ben. Intinya kan sama aja, gerutu Jack. Ya pokoknya sekarang semua orang yang berada di pulau termasuk Jinsu sedang berada dalam bahaya. Apakah kau ikut denganku Sunhwa? Tanyanya Ben. Karena ini menyangkut suaminya, Sunhwa tentu saja setuju. Apalagi ia benar-benar sangat merindukan Jinsu. Tiba-tiba seseorang menyapa mereka. Itu adalah Desmond. Woi, kalian ngapain di sini? Mencari ibunya Dani juga kah? Tanya Desmond. Ternyata Eloise Obachan itu adalah ibunya Dani pemirsa. Bertemulah mereka berempat dengan Obachan. Betapa kagetnya Desmond, ternyata ibunya Dani adalah Obachan. Seorang nenek-nenek yang dulu pernah ditemuinya itu. Meskipun agak kecewa karena Ben tidak membawa semua orang ke sana, tapi apalah boleh buat. Kalau begitu mari kita mulai saja, kata Obachan. Obachan nggak terlalu tua-tua banget ya, suaranya nggak gitu juga. Bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Inilah season 5 episode 6. Episode 6 ini tiba-tiba dibuka dengan memperlihatkan Jack yang terbangun di hutan bambu dengan pakaian jasnya. Jack bangkit berdiri. Apakah ini di Pulau Misteri? Sepertinya iya. Jack kemudian mendengar sayup-sayup suara seseorang meminta tolong. Langsung saja Jack bergegas berlari menghampiri sumber suara. Hingga akhirnya dia menemukan sumber suara tersebut. Itu adalah suara dari Hurley yang meminta pertolongan. Jack tanpa pikir panjang langsung terjun ke perairan tersebut untuk menolong Hurley. Dan Hurley pun berhasil diselamatkan. Itu Hurley kayak bawa tas gitar gitu nggak sih? Jack di sana juga melihat Kate yang tak sadarkan diri di antara bebatuan. Dia segera menghampiri wanita itu lalu mencoba membangunkannya. Kate pun tersadar. Ia menatap Jack lalu melihat ke sekeliling. Apakah kita kembali? Tanya Kate. Ya, kita telah kembali Kate, jawabnya Jack. Scene memperlihatkan 46 jam sebelumnya. Ketika Jack dan kawan-kawan menemui Eloise Obachan, Obachan lalu membawa mereka semua ke sebuah ruangan rahasia di gereja itu. Menuruni tangga, menelusuri lorong hingga bertemu dengan sebuah pintu berlogokan Dharma Inisiatif. Di balik pintu itu ternyata adalah ruangan penelitian Obachan waktu itu, yang ada alat besarnya terombang-ambing. Dharma Inisiatif menyebut tempat ini Lamppost. Di tempat ini dan dengan cara inilah kami menemukan Pulau Misteri, ujarnya Obachan. Obachan menerangkan, ruangan tempat kita berada ini dibangun puluhan tahun yang lalu di atas sebuah kantung unik dari energi elektromagnetik. Energi tersebut terhubung ke kantung serupa di seluruh dunia. Tapi orang-orang yang membangun ruangan ini hanya tertarik pada satu tempat, yaitu Pulau Misteri. Mereka mengumpulkan bukti bahwa pulau itu ada. Mereka tahu pulau tersebut ada di suatu tempat tapi mereka tak bisa menemukannya. Lalu orang yang sangat pintar membuat pendulum ini. Berdasarkan asumsi teoretis bahwa mereka harus berhenti mencari di tempat pulau itu harusnya berada dan mulai mencari di tempat pulau itu akan berada. Karena seseorang ini menyadari Pulau Misteri selalu bergerak. Nah, pantas aja gak akan pernah ketemu kan? Itulah alasan mengapa kalian tidak pernah diselamatkan, ujarnya Obachan kepada Jack dan kawan-kawan. Tapi meskipun pergerakan pulau itu sepertinya acak, seseorang ini dan timnya menciptakan serangkaian persamaan yang memberitahu kita dengan probabilitas tingkat tinggi di mana pulau itu akan berada di titik tertentu dalam waktu tertentu. Dan tentu aku sudah mengetahui di mana pulau itu akan muncul berdasarkan perhitunganku, jelasnya Obachan. Lalu di situ Desmond tiba-tiba menginterupsi. Dirinya datang ke sini hanya untuk menyampaikan pesan dari Dani kepada ibunya, yaitu Obachan, bahwa seluruh orang di pulau dalam bahaya. Oke, aku sudah menyampaikan pesannya ya, tapi aku benar-benar tidak mau terlibat lagi dengan apapun yang ingin kalian lakukan. Aku pergi, bye.
ucapnya Desmond sambil membanting pintu. Desmond enggak mau lagi berurusan dengan Pulau Misteri. Mereka tidak terlalu menghiraukan Desmond. Oba-chan di situ langsung saja menunjukkan sebuah dokumen berisi catatan jadwal penerbangan kepada Jack. Jack, ada satu maskapai penerbangan yang akan terbang di atas koordinat wilayah yang kuyakini akan ditempati Pulau Misteri sehari dari sekarang. Nama maskapai penerbangannya adalah Ajira Airways, penerbangan 316, Los Angeles menuju Guam. Wait guys. Kalian masih ingat kan di episode-episode sebelumnya, James, John, Juliet, dan kawan-kawan menemukan sebuah perahu yang di dalam perahu itu ada botol air mineral bermerekan maskapai Ajira Airways. Apakah ini ada hubungannya? Tetapi Jack dan kawan-kawan tidak punya banyak waktu, sebab pulau tersebut hanya akan berada di tempat tersebut dalam waktu 12 jam saja. Itu artinya hanya penerbangan inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk kembali ke Pulau Misteri. Jack dan kawan-kawan juga harus mengusahakan sebisa mungkin mereka ulang kejadian momen penerbangan asli saat Jack dan kawan-kawan mengalami kecelakaan pesawat. Itu artinya sebisa mungkin Jack harus membawa semua teman-temannya dalam penerbangan tersebut. Kalau cuma bertiga, Jack, Sunhwa, dan Benjamin, ya bisa saja sebenarnya. Tapi kesempatannya akan sangat kecil sekali. Selain itu, Oba-chan ingin membicarakan sesuatu dengan Jack secara pribadi. Di ruangannya, Oba-chan memberikan sepucuk surat kepada Jack. Katanya itu adalah surat dari John untuk Jack sebelum John memutuskan untuk bunuh Dirman. Jack tidak langsung membukanya. Dia terlihat sangat berat menerima kenyataan John sudah meninggal. Kemudian Oba-chan berkata, Jack, ingatkan perkataanku tadi tentang mereka ulang kejadian momen penerbangan asli. John akan menjadi pengganti ayahmu. Carilah sesuatu benda milik mendiang ayahmu yang bisa kau berikan kepada mayatnya John. Ini adalah untuk memperbesar peluangnya, jelas Oba-chan. Setelah selesai berbicara dengan Oba-chan, Jack menemui Ben. Katanya Sunhwa sudah pulang duluan. Jack menanyakan pada Ben siapakah sebenarnya Oba-chan ini. Kenapa dia bisa mengetahui banyak sekali tentang Pulau Misteri? Tapi Ben tidak menjawab. Ia di situ pamit dan berkata pada Jack, sampai jumpa lagi lusa di bandara. Pada keesokan paginya, Jack mengunjungi kakeknya di rumah panti jompo. Ya, untuk berpamitan sebenarnya, karena Jack tahu mungkin dirinya tidak akan pernah bisa kembali lagi setelah pergi ke pulau itu. Lalu di sana Jack tanpa sengaja menemukan sepatu milik ayahnya. Di situ kakeknya Jack yang bernama kakek Ray memberitahu bahwa sehari setelah Tony meninggal, ibunya Jack mengirimkan sekotak barang miliknya Tony. Jadi ya kakek Ray punya barang-barang ayahnya Jack. Jack lalu meminta sepatu tersebut untuk ia bawa. Kakek Ray tentu membolehkannya. Singkat waktu ketika pulang ke rumah, hari sudah malam. Jack sungguh tidak menyangka saat mendapati Kate ada di tempat tidurnya Jack, terbaring seperti habis menangis. Jack bertanya ada apa, di mana Aaron. Namun Kate di situ meminta Jack untuk tidak menanyakannya. Jack, jika kau ingin aku untuk ikut kembali ke pulau itu, berjanjilah padaku untuk jangan pernah menanyakan tentang Aaron lagi, pintanya Kate sambil menangis. Di situ Jack mengangguk menuruti permintaan Kate. Dan Mbak Kate yang barbar ini langsung saja di situ mengajak Jack untuk melakukan adegan halal mungkin ya, mereka kan sudah menikah. Tapi apakah waktu itu cerai atau tidak sih? Entahlah, pokoknya ini haram ya guys buat yang belum nikah. Please, stay halal my friend. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Untuk mereka ulang kejadian penerbangan pertama, Jack dan Kate sepakat mereka akan pergi ke bandara secara terpisah, tidak bersama-sama. Lalu di situ Jack mendapatkan telepon dari Ben. Bisa dilihat saat ini Ben sedang berada di area dermaga. Badannya basah dan wajahnya babak belur. Entah habis ngapain sih Ben nih. Jack, aku sudah teralihkan. Kita tidak punya banyak waktu. Aku ingin kau yang mengambil jasad John Locke. Pergilah ke tempat bla 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 bla. Temui Jill temanku, dialah yang menyimpan jasad John, ucapnya Ben. Jack di situ setuju saja. Singkatnya Jack pun mengunjungi tempatnya Jill. Jack pun langsung diantarkan Jill ke tempat di mana dia menyimpan peti matinya John, di ruangan penyimpanan daging. Jill ini seorang penjual daging.
Jack membuka peti matinya John, menatap sebentar jasad temannya itu. Kemudian Jack mulai melepaskan sepatunya John dan menggantinya dengan sepatu milik ayahnya Jack. Dimanapun kau berada saat ini John, pasti kau sedang tertawa terbahak-bahak melihatku melakukan ini. Ini bahkan lebih gila darimu, gumamnya Jack. Setelah itu, Jack mengeluarkan surat dari John. Ia masih belum membaca surat tersebut, dan Jack juga memutuskan untuk tidak membacanya. Aku tidak perlu membacanya karena aku sudah mendengar semua yang perlu kau katakan, John. Kau ingin aku kembali ke pulau dan sekarang aku akan kembali, ucap Jack sambil menyelipkan surat tersebut pada jasnya John. Singkat cerita, Jack pun telah sampai di bandara dan sedang memesan tiket pesawat Ajira, penerbangan 316 menuju ke Guam. Dia juga melihat Kate sudah sampai ke bandara dengan kacamata jengkolnya. Beberapa saat kemudian, Jack juga bertemu dengan Sun Hua. Jack merasa lega Sun Hua datang. Takutnya kan Sun Hua berubah pikiran gitu. Tapi Sun Hua bilang jika ada peluang Jin Soo masih hidup, tentu dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk kembali ke pulau itu. Di momen itu, mereka berdua juga melihat Said yang sedang dibawa oleh seorang polisi wanita. Sepertinya Said juga akan ikut dalam penerbangan ini tanpa disengaja. Di saat yang sama, Harley juga sudah berada di bandara. Ia mengatakan kepada petugas di dekat pintu masuk pesawat bahwa dirinya sudah membeli tiket sebanyak 77 kursi penumpang pesawat. Dia tahu penerbangan ini akan berakhir kecelakaan di Pulau Misteri. Jadi Harley ingin mengurangi orang yang menaiki pesawat tersebut. Tak lama kemudian, Jack datang ke tempat itu. Ia menyapa Harley. Jack merasa senang dan tidak menyangka Harley ternyata juga ikut dalam penerbangan ini. Siapa yang memberitahumu tentang penerbangan ini, Harley? Tanyanya Jack. Tapi Harley tidak mau menjawabnya. Menurutnya itu tidak penting. Yang penting kan dirinya ikut. Oke lah, jawab Jack. Mereka berdua lalu mulai memasuki pesawat. Di sana ekspresi kagetnya Said bikin aku ngakak, guys. Said pasti bingung Jack kok juga ikut penerbangan ini. Di kursi belakang juga sudah ada Sun Hua dan Kate. Mereka semua sepertinya akan duduk secara terpisah. Lalu di momen pintu pesawat akan ditutup, tiba-tiba seseorang berteriak, "Tunggu!" Itu ternyata adalah Benjamin. 2 kali Said dibikin kaget. Ah, moal bener ya mah, pasti ada udang di balik pesawat, batinnya Said. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia sedang tertahan. Harley yang tidak menduga bahwa Ben juga akan datang langsung memprotes. "Hei, kok orang ini juga ikut? Dia tidak boleh ikut. Aku tidak tahu kalau si Ben akan ikut," ujarnya Harley. Siapa yang memberitahumu untuk ikut, Harley? Tanyanya Benjamin. Iya juga ya guys, siapa? Aku kira Ben yang ngasih tahu, tapi ternyata bukan. Mbak Pramugari menenangkan kegaduhan itu dengan ramah meminta mereka semua untuk duduk di kursi masing-masing karena pesawat akan segera lepas landas. Tak lupa pula pramugari itu memberikan sebuah surat kepada Jack. "Mr. Jack Shepard, petugas keamanan menemukan ini saat memeriksa kargo peti mati milikmu," ucap Mbak Pramugari itu. Jack termenung. Ini kayak seakan John menginginkan Jack untuk membaca surat tersebut. Jack dan Ben lalu duduk di kursinya bersebelahan. Jack menoleh ke belakang memperhatikan para penumpang lain. Kemudian ia bertanya pada Ben apa yang akan terjadi kepada orang-orang lain di pesawat ini. Jack baru kepikiran. "Siapa yang peduli, Jack?" jawabnya Ben. "Aduh," gerutu Jack. Setelah pesawat sudah aman berada di udara, Jack bangkit dari tempat duduknya lalu menghampiri Kate. Di sana Jack mengungkapkan kalau dia tidak menyangka Said dan Harley juga ikut dalam penerbangan ini. Jack merasa yakin bahwa ini mungkin berarti sesuatu. Lalu kemudian mereka mendengar pengumuman pesawat. "Selamat siang, Tuan dan Nyonya, selamat datang di Ajira Air. Ini kapten kalian, Frank Lapidus, dan mewakili seluruh kru, selamat datang, bla 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 bla." Jack dan Kate kaget dong mendengarnya. Kok bisa sih Frank kapten pesawatnya? Takdir apa lagi ini?
Jack langsung saja menemui Mbak Pramugari. "Permisi Mbak, aku ingin bicara dengan pilotnya. Frank Lapidus dan aku adalah teman lama. Jika bisa memberitahunya aku ada di pesawat ini, aku akan menghargainya," ucap Jack dengan ramah. Dengan senang hati, Mbak Pramugari akan menghubungi Kapten Frank. Tak lama kemudian, Frank pun keluar dari ruang kokpit. Senang bercampur kaget gitu kan bisa bertemu Jack lagi. "Dunia yang kecil ya. Ada perihal apa pergi ke Guam, Jack?" tanyanya Frank. Tetapi Jack malah balik bertanya, "Frank kok bisa ada di sini?" Pria itu lalu bercerita kalau dirinya mengambil pekerjaan ini 8 bulan yang lalu. Dia sudah sering terbang di rute ini. Lalu, di momen itu Frank melihat ada Said, ada Hurley, ada Sunhwa, ada Kate. "Wah, Jack, kita sebenarnya tidak akan pergi ke Guam kan?" bisiknya Frank. Beberapa saat kemudian Jack curhat kepada Ben kalau John menuliskan sebuah surat untuknya sebelum bunuh Dirman. Tapi Jack belum kunjung membacanya. Ben lantas bertanya mengapa. Apakah Jack takut John menyalahkannya? Apakah Jack takut John bunuh Dirman adalah karena salahnya? "Tidak, Jack, itu bukan kesalahanmu. John memang harus melakukannya, mengorbankan dirinya untuk pulau," ungkap Ben. Ben lalu beranjak pergi untuk memberikan Jack privasi untuk membaca surat itu. Pada akhirnya Jack membuka dan membaca surat dari John. Isinya ternyata begini. "Jack, seandainya kau percaya padaku," begitu tulis John. Hanya itu saja. Dan pada saat itu juga mulai terjadi guncangan pada pesawat. Mbak Pramugari menyuruh seluruh penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman. Lalu di momen itu kilasan cahaya menyilaukan muncul membuat Jack, Said, Kate, dan Hurley merasa silau. Sampai seluruh layar menjadi putih. Bam! Jack terbangun di hutan bambu seperti pada awal episode. Langsung saja ya ke masa tadi di mana Kate baru tersadar dari pingsannya. Wanita itu bingung mengapa mereka bertiga berada di sini. Ya, di mana pesawat mereka, guys? Lalu mereka bertiga dikejutkan saat mendengar suara sebuah mobil datang ke sana. Seseorang berpakaian Dharma turun dari mobil sambil membawa senjata api dan mengarahkannya pada Jack, Hurley, dan Kate. Tapi ternyata itu adalah Jinsu. Jinsu yang melihat ketiga temannya yaitu Jack, Hurley, dan Kate di situ langsung menurunkan senapannya. Betapa terkejutnya dia. Lah guys, Jinsu kok pakai setelan Dharma ya? Bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Ini loh, season 5 episode 7. Scene akan memperlihatkan momen setelah John menarik roda kemudi pulau. Setelah kilasan cahaya menyilaukan itu menghilang, John terlempar begitu saja ke padang gurun Tunisia sama seperti Ben waktu itu. Dengan kondisi kaki John yang terluka, dia tidak bisa bergerak kemana-mana. John hanya bisa menunggu berharap bantuan akan datang untuknya. Untungnya sih di sana terdapat sebuah CCTV. Singkat cerita, pada malam harinya akhirnya bantuan datang. Sebuah mobil tiba di sana. Beberapa orang segera mengangkut John ke dalam mobil tersebut. Lalu mereka membawanya pergi. John ternyata dibawa ke sebuah fasilitas, di mana di sana ada seorang dokter yang segera memberikan pertolongan kepada John. Scene ini benar-benar bikin linu guys. Dan di sana John melihat ada sosok Abadan. John tidak sadarkan diri dan singkatnya John tersadar di malam hari lagi. Coba tebak siapa yang berada di samping John? Bukan Abadan, bukan Benjamin. Dia adalah Charles Widmore. Kamera CCTV di padang gurun itu adalah miliknya Charles. Karena Charles tahu siapapun yang pergi dari pulau dengan roda kemudi pasti akan berpindah ke sana. Dan di situ Charles merasa takjub John masih terlihat sama. Selama puluhan tahun akhirnya mereka berdua bisa bertemu lagi. Tapi bagi John tidak puluhan tahun. Ia bertemu dengan Charles muda 4 hari yang lalu.
Hal itu semakin membuat Charles takjub. Sebenarnya Charles dulunya merupakan pemimpin The Others selama 30 tahun lamanya. Sampai suatu ketika Benjamin membuatnya dibuang dari pulau. Lalu di situ Charles memberitahukan bahwa sudah 3 tahun berlalu semenjak teman-temannya John kembali, yaitu Jack, Kate, Sunhwa, Hurley, dan Said. Ternyata tidak hanya berpindah tempat, tetapi John juga melompati waktu. Benjamin dulu juga sama sih, dia melompati waktu sekitar 1 tahun, sedangkan John melompati waktu 3 tahun. Berarti sekarang John berada di masa tahun 2007 guys. Setelah mengetahui tentang tujuan John pergi dari pulau kemari, Charles berkata bahwa dirinya akan membantu John untuk mencapai tujuannya, yaitu membawa teman-temannya John kembali ke Pulau Misteri. Kenapa Charles repot-repot ingin membantu John? Charles mengatakan bahwa perang akan terjadi, dan ketika perang itu terjadi, John harus berada di Pulau Misteri. Karena jika tidak, maka pihak yang jahat akan menang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Charles memberikan starter pack perlengkapan untuk John, seperti uang yang banyak, handphone, berkas-berkas informasi tentang di mana teman-temannya John berada, bahkan kartu identitas dengan nama yang baru yaitu Jeremy Bentham. Namun tetap saja John masih belum bisa percaya dengan si Charles. Gimana nggak percaya? Charles mengirimkan sekelompok pembunuh ke Pulau Misteri yang membunuh banyak orang. Charles di situ meminta maaf karena waktu itu ia terlalu menggebu-gebu untuk menangkap Ben sehingga ia melakukan kesalahan. Tapi jika John sedang bingung harus percaya kepada Ben atau pada Charles, Charles ingin John merenungkan bahwa Charles tidak pernah mencoba membunuh John. Berbeda dengan Ben yang pernah. Ia juga. Charles mengatakan John adalah orang yang spesial dan Pulau Misteri membutuhkan John. Tapi jika begitu, John bertanya mengapa Richard berkata bahwa dirinya harus mati untuk membawa kembali semua orang ke pulau. Charles sendiri tidak tahu mengapa Richard berkata begitu, tapi dia tidak akan membiarkan itu terjadi kepada John. Charles lalu memperkenalkan seseorang yang tak lain tak bukan adalah Abadan. Dialah orang yang akan menjadi supir sekaligus bodyguardnya John. John keheranan dong di situ sebab dirinya dulu pernah bertemu dengan Abadan ini. Tapi John tidak berkomentar apa-apa di situ. Singkat cerita, John pertama-tama mengunjungi Said yang sedang berada di negara Republik Dominika, tepatnya di Santo Domingo. Memang Said di sana berprofesi sebagai kang kuli bangunan bersama teman-temannya. Tentu saja Said sangat kaget dengan kedatangan John. Dan semakin kaget lagi saat John mengajak Said untuk kembali ke Pulau Misteri. Ya Said tentu saja tidak mau. Apalagi Said sudah dimanipulasi oleh Ben untuk menjadi pembunuh selama 2 tahun. Said juga sudah kehilangan wanita yang paling dicintainya. Saat ini Said hanya ingin hidup normal, bekerja, mendapatkan uang dan menikmati masa tua. Ya sudah kalau begitu Said, tapi jika kau berubah pikiran, kau bisa menemuiku di Los Angeles di hotel bla 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 dengan nama Jeremy Bentham ya, ucapnya John. Setelah itu singkat cerita John pergi ke New York, Inggris hanya sekedar ingin bertemu dengan Walt. Walt baru keluar dari sekolah, ia tampak sangat senang bisa berjumpa lagi dengan Mr. Locke setelah sekian lama. Mereka hanya saling menanyakan kabar, kemudian Walt pamit pergi. Di saat Abadan membantu John untuk masuk ke mobil, dari kejauhan Benjamin memperhatikan dengan raut wajah yang kesal. Karena ia sudah keduluan oleh Charles mendapatkan John Locke. Singkat cerita, kini John pergi mengunjungi Hurley di Los Angeles. Melihat kedatangan John, Hurley sama sekali tidak kaget. Dia malah berkata turut prihatin. Hurley mengira John sudah meninggoy. Karena setiap orang yang sudah mati pasti mengunjungi Hurley. John lalu meyakinkan kalau dirinya belum mati. Sampai-sampai Hurley harus bertanya pada seorang suster di sana apakah benar ada pria botak di hadapannya saat ini. Saat itu barulah Hurley terkejut. Apa yang John lakukan di sini dan bagaimana John bisa pergi dari pulau itu? Ya, semua itu tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah John harus bisa meyakinkan Hurley dan yang lainnya untuk kembali ke pulau demi menyelamatkan orang-orang yang berada di pulau. Awalnya Hurley mau mendengarkan John. Bahkan sepertinya Hurley adalah orang pertama yang akan ikut dengan John. Tapi ketika Hurley melihat Abadan yang sejatinya bersama dengan John,
Saat itulah Hurley memutuskan untuk tidak ikut dengan John. Sebab Hurley mengira bahwa Abadan ini adalah orang yang jahat. Tanpa mau mendengarkan penjelasan dari John, Hurley pergi meninggalkan John. "Aduh, ini gara-gara kau Abadan, ngapain coba muncul?" gerutunya John. John penasaran sebenarnya apa tugasnya Abadan untuk Charles Widmore. Selain itu, John masih ingat dulu Abadan pernah menemuinya di rumah sakit. Lalu Abadan menjawab, "Tugasku untuk Charles Widmore adalah membantu orang-orang untuk pergi ke tempat yang mereka butuhkan, John. Seperti dirimu dulu." Begitu jawaban Abadan. Singkat cerita, John menemui Kate. Tapi lagi-lagi ia menemui jalan buntu karena Kate bahkan tidak percaya dengan perkataan John. Menurut Kate, John hanya terlalu terobsesi dengan pulau misteri itu. Kate menyarankan agar John mencari seorang wanita yang bisa dicintai agar John punya tujuan lain dalam hidupnya selain pulau itu. John lalu pergi dari rumahnya Kate dengan tangan hampa. Perkataan Kate membuatnya teringat akan mantan kekasihnya dulu yaitu Helen. Tapi saat ia menanyakan di mana keberadaan Helen kepada Abadan, sangat disayangkan ternyata Helen sudah meninggal setahun yang lalu. Katanya Helen meninggal karena mengalami pembengkakan otak. John sangat sedih. Beberapa saat kemudian saat mereka berdua bersiap akan pergi dari sana, Abadan yang baru saja memasukkan kursi roda di bagasi tiba-tiba ditembaki oleh seseorang. John tentu saja sangat terkejut dan panik. Ia di situ berusaha berpindah ke kursi kemudi dengan susah payah lalu menancap gas mobil dengan kecepatan penuh. John yang dipenuhi rasa takut bahkan nekat menerobos lampu merah di jalan raya sehingga mobilnya pun tertabrak dua mobil di sana dengan sangat kerasnya. Sampai John harus dilarikan ke rumah sakit dan siapa sangka dokter yang merawat John adalah Jack. Saat tersadar, John tidak menyangka bisa bertemu dengan Jack secara kebetulan seperti ini. Menurutnya ini adalah takdir. Tapi bagi Jack itu hanyalah kebetulan. Karena John mengalami kecelakaan di wilayah barat Los Angeles, ia tentu dibawa ke rumah sakit terdekat, rumah sakit tempat Jack bekerja. Namun John menjelaskan bahwa itu bukanlah kecelakaan, ada seseorang yang ingin mencoba membunuhnya. John yakin orang ini tidak mau dirinya berhasil. Orang ini ingin John mati karena John adalah orang yang penting. John juga menjelaskan bahwa orang-orang di pulau kini membutuhkan bantuan mereka. Orang-orang di pulau bisa mati jika Jack dan kawan-kawan tidak kembali ke sana. Jack yang merasa muak bangkit berdiri berniat pergi. Sama seperti Kate, Jack juga tidak percaya dengan perkataan John. Jack juga menegaskan bahwa John hanya terus menghayal dirinya orang yang penting, orang yang spesial, ditakdirkan untuk menyelamatkan pulau. Menurut Jack semua itu hanyalah omong kosong. Jack meminta John untuk berhenti berhayal seperti itu. Di sini Jack kata-katanya tajam banget guys. Aku aja sampai ikutan sakit hati mendengarnya. Saat Jack akan pergi, John mengungkapkan bahwa ayahnya Jack titip salam. Pria tua yang bernama Pak Tony itu John yakin adalah ayahnya Jack. Tidak mungkin ayahnya Said ataupun ayahnya Hurley. John berkata bahwa Pak Tony ayahnya Jack itu berada di pulau. Dialah orang yang memberitahu John untuk memindahkan pulau saat itu. Namun kita sudah tahu ya respon Jack si Mr. Realistis tidak akan mempercayai ucapannya John itu. Tentang John yang bisa mengetahui nama ayahnya, ya mungkin saja John membaca dari data-data miliknya. Begitu pikir Jack. Semuanya sudah berakhir John. Jangan pernah ganggu aku lagi dan jangan pernah lagi juga kau mengganggu yang lainnya. Tegasnya Jack sambil membanting pintu dan pergi. Beberapa hari kemudian saat John sudah dibolehkan pulang dari rumah sakit, John terlihat sedang menuliskan surat terakhirnya sebelum bunuh diri. Jack, seandainya kau percaya kepadaku. Begitu tulisnya dengan raut wajah sedih. Setelah itu John menyiapkan perlengkapan untuk bunuh dirinya. Dia sudah bertekad. Bukan karena putus asa atau menyerah, tapi hanya ini pilihan terakhirnya. Hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan teman-temannya yang berada di pulau. Seperti yang dikatakan oleh Richard. Namun di saat John sudah melingkarkan tali itu di lehernya dan bersiap untuk melompat, tiba-tiba Benjamin datang mendobrak pintu apartemennya John. Ben terkejut melihat John hendak bunuh Dirman. Di situ ia berusaha untuk membuat John tenang. Tapi tentu saja John langsung bertanya-tanya dari mana Ben tahu tempatnya berada.
Ben tahu tempat John berada karena Ben selama ini selalu mengawasi Jack, Harley, Kat, Said, dan Sunhwa. Jadi tentu saja ketika John menemui mereka, maka Ben pun bisa tahu. John lalu menyadari bahwa pastilah Ben yang sudah membunuh Abadan. Ben di situ langsung mengaku, memang iya. Tapi Ben melakukan itu hanya untuk melindungi John. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Abadan membunuh John. Charles Widmore hanyalah memanfaatkan John karena Charles Widmore sejatinya hanya ingin menemukan pulau misteri. Begitu kata Ben. Ben tidak ingin John melakukan ini. Kau tidak tahu seberapa pentingnya kau bagi pulau misteri, John, kata Ben. Lalu John di situ mengadu bahwa dirinya gagal. Dirinya gagal untuk meyakinkan semuanya kembali ke pulau. Tak ada jalan lain selain dirinya mati. Tapi Ben mengatakan tentang Jack yang membeli tiket pesawat ke Sydney dari Los Angeles malam ini. Menurut Ben, sesuatu yang telah dikatakan oleh John telah mempengaruhi Jack. Ben lantas membujuk John agar dia mau sekali lagi saja berusaha bersama dengannya. Ben akan membantu John. Jika mereka berhasil meyakinkan satu saja dari teman-teman John, maka yang lainnya pun pasti akan ikut. Pada akhirnya John mau mendengarkan Ben. Ben melepaskan tali kabel yang dipasang oleh John itu biar aman. Kemudian ia membantu John untuk turun. Ben di sana lalu bertanya mengapa John belum mencoba berbicara dengan Sunhwa. Dengan jujur John bercerita bahwa dia sudah berjanji kepada Jinsu untuk tidak membawa serta Sunhwa kembali ke pulau. Dan untungnya Sunhwa tidak pernah menemuinya. Jadi John tidak perlu berbohong tentang kematian Jinsu kepada Sunhwa. Jinsu bahkan memberikan cincin kawinnya kepada John sebagai bukti. Di situ Ben menghargai keputusan John untuk menepati janji kepada Jinsu. Tapi Ben bertanya jikalau nanti mereka berhasil meyakinkan Jack dan kawan-kawan untuk kembali ke pulau, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? John menjawab mereka tinggal mencari seorang wanita bernama Eloise Obachan yang juga berada di kota Los Angeles ini. Setelah John mengatakan hal tersebut, tanpa diduga tiba-tiba Ben mencekik leher John dari belakang menggunakan tali kabel tadi. Sampai membuat John pun merenggang nyawa. Beberapa saat kemudian Ben terlihat sedang membersihkan semua bukti-bukti keberadaannya di tempat itu. Mayatnya John terlihat sudah digantung oleh Ben, membuat hal itu seolah-olah John mati karena bunuh diri. Sejak awal Ben menghentikan aksi bunuh dirinya John hanyalah untuk mendapatkan informasi dari John. Kini ia sudah mendapatkan informasi dari John, maka John sudah tidak penting lagi baginya. Oh, jadi begitulah cara Ben mendapatkan cincin kawinnya Jinsu. Licik sekali si Benjamin pemirsa. Aku akan merindukanmu John, ucapnya Ben sebelum pergi dari tempat itu. Lalu scene pun berpindah ke masa sekarang. Seorang pria bernama Caesar sedang mencari-cari sesuatu di sebuah tempat. Dia memeriksa beberapa dokumen yang ada di sana. Lalu tanpa sengaja dirinya menemukan sebuah senjata api di bawah meja lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Tak lama kemudian seorang wanita mendatanginya. Bentar. Wanita ini adalah polisi yang membawa Said di pesawat kan guys? Namanya adalah Ilana. Ilana memberitahu Caesar bahwa mereka menemukan seorang pria asing yang mengenakan jas. Pria itu mengaku salah satu dari penumpang pesawat. Tapi Ilana yakin ketika di pesawat pria ini tidak ada. Dan para penumpang lain juga tidak melihat kalau pria ini ada di pesawat. Ternyata teman-teman, tempat tersebut adalah stasiun Hydra. Ingat gak kalian ketika Jack, Kat, dan James disekap di pulau lain oleh kaum The Others? Nah itu tuh stasiun Hydra. Ternyata pesawat Ajira terdampar di pulau Hydra ini guys, bukan di pulau misteri. Dan kelihatannya kondisi pesawat Ajira masih bagus dan utuh, tidak hancur. Ditemuilah oleh Caesar pria asing tersebut, yang secara mengejutkan, dia adalah John Locke pemirsa. Apakah John pura-pura mati guys? Atau gimana ini? Tapi setelah digantung kayak tadi itu gak mungkin sih kalau pura-pura mati. Keesokan paginya, John yang sedang bersantai di pantai ditemui oleh Ilana yang memberikannya sebuah mangga lalu mengajaknya berbincang-bincang. Lihat di sana ada 2 perahu guys. Perahu-perahu tersebut sudah ada di sana sejak mereka terdampar. Nah sebenarnya ada 3 perahu.
Cuman yang satu lagi dibawa pergi oleh si pilot dan seorang wanita. Begitu kata Ilana. Ilana secara baik-baik menanyakan tentang John yang tidak ada satupun dari mereka yang melihatnya menaiki pesawat. Apakah John mengingat sesuatu begitu? Dan sebenarnya John juga tidak mengerti bagaimana dirinya bisa berada di sini. Yang ia ingat dirinya sekarat. Dan mungkin setelan jas yang ia pakai adalah untuk menguburkan dirinya. Ilana jadi semakin bingung. Malam harinya, John menemui Caesar yang sedang membaca berkas-berkas Dharma. John pun memberitahu tentang Dharma inisiatif kepada Caesar. Ia bahkan juga bercerita bahwa dirinya pernah terdampar di pulau ini sebelumnya selama 3 bulan lebih. John tidak tahu kenapa sekarang dirinya bisa kembali ke pulau ini. Caesar kemudian juga bercerita bahwa ada beberapa penumpang pesawat yang menghilang. Ketika guncangan terjadi di udara, suara berdenging disertai kilasan cahaya menyilaukan datang. Tiba-tiba saja seorang pria gemuk berambut keriting di sampingnya Caesar menghilang begitu saja. Maksud Caesar itu pasti adalah Harley. Tapi tidak hanya Harley, para penumpang lain mengaku juga melihat 3 orang lainnya pun menghilang. John mulai sadar bahwa mungkin itu adalah Harley bersama Jack dan yang lainnya. John tersenyum senang. Mungkin dia merasa senang karena pada akhirnya teman-temannya mempercayainya untuk kembali ke Pulau Misteri. Caesar lantas mengajak John untuk melihat orang-orang yang terluka. Mungkin saja ada di antara mereka yang John kenal. Setelah dilihat-lihat, di sana ada satu orang yang John kenal. Dia adalah Benjamin. Caesar bertanya apakah John mengenal Benjamin? Lalu John menjawab, "Ya, aku mengenalnya. Dialah orang yang sudah membunuhku," jawabnya John. Bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. ハッピーで埋め尽くしてレストインピースまで行こうぜいつか見たい地獄のいいところ愛をばらまいて